محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد عدنان، وفرض علينا صيام شهر رمضان وجعله باب من أبواب الرضا والغفران، فنسأله سبحانه وتعالى أن يهله علينا بالرضا والرضوان والمحبة والإحسان، ويوفقنا فيه للإكثار من تلاوة القرآن، ولا يجعل منا ولا فينا ولا معنا أحد من أهل النيران، ويجعلنا وإياكم من أهل الجنان بجاه النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang dan Maha Pemberi anugerah, yang mana Allah telah memberikan anugerah kepada kita dengan banyak sekali nikmat yang agung. Allah memberikan kemuliaan kepada kita berkat Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin seluruh keturunan Adnan. Allah mewajibkan kepada kita puasa bulan Ramadan, dan Allah menjadikan Ramadan ini sebagai pintu pembuka ampunan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memperbanyak membaca Al-Quran, dan kita memohon kepada Allah agar jangan sampai ada satu pun di antara kita yang dijadikan sebagai penghuni neraka. Kita memohon agar supaya kita semua menjadi penghuni surga dengan barokah Nabi Muhammad SAW, pemimpin seluruh alam. Wa ja'ala syahr Ramadan mahallan lil ta'allum wal 'irfan. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإن كل عمل صالح الحسنة ب10 أمثالها وتضاعف بأضعاف كثيرة بحسب الإحسان والإخلاص والصدق في ذلك العمل. أما الصوم فلا يعلم أحد ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، الذي تركت طعامك وشرابك وتركت شهوتك من أجله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو بشرى للصائمين: 3 لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر لا ترد له دعوة، والإمام العادل الذي يعدل في رعيته ولا يظلم في أحكامه بين رعيته، والثالث دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول المولى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي رواية أخرى يقول المولى سبحانه وتعالى: أنا الظالم إن لم أنتصف للمظلوم من ظالمه. فالله سبحانه وتعالى هو المتولي للنصرة، فإذا ظلمت في أمر من أمر الدنيا فكل أمرك إلى الله، وقل لذلك الظالم: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، فهو كافيك ذلك الظالم وكافيك من كل أذية إنس أو جن أو بلاء، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، فهو الكافي ربنا الكافي، ويكفيك الكافي كلما أهمك وكلما أغمك الله سبحانه وتعالى. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai tempat untuk belajar, untuk menambah pengetahuan, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal manusia itu milik dia. Milik manusia itu. Kecuali puasa. Kecuali puasa kata Allah, ini hadis qudsi. Kecuali puasa. Puasa bukan milik manusia, walaupun manusia yang melakukan bukan milik dia, tapi milikku dan aku yang akan membalasnya. Hadis ini menunjukkan keistimewaan puasa. Kenapa demikian? Iya. Amal seseorang, apapun itu kebaikan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Bisa lebih, sampai 700 kali lipat. Tergantung bagaimana kualitas amal tersebut, bagaimana ikhlasan dia ketika melakukan amal tersebut, bagaimana keseriusan dia, sidiknya dia ketika melakukannya. Beda dengan puasa. Puasa ini istimewa. Tidak seperti ibadah yang lain. Kalau ibadah lain disebutkan kelipatannya berapa pahalanya, 10 kali lipat, 70, 700. Kalau puasa enggak. Puasa itu dirahasiakan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, saking besarnya. Makhluk tidak bisa mengetahui betapa besar pahala puasa. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ini disebabkan karena orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan, minuman, kesenangan-kesenangannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang puasa juga memiliki keistimewaan, yaitu doanya tidak akan ditolak. Sebagaimana dalam salah satu hadis pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah seorang pemerintah, seorang pejabat yang adil, pemimpin yang adil, yang tidak pernah mendolimi rakyatnya. Yang ketiga adalah ya orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi ini doanya langsung tembus langit. Tidak ada yang bisa menghalangi. Akan langsung dikabulkan oleh Allah kalau ada orang terdolimi mendoakan orang yang mendolimi. Ini sangat mujarab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Allah sampai bersumpah, demi sifat izzahku, demi sifat jalalku, sungguh aku akan berbuat dolim jika aku tidak menolong orang yang terdolimi. Sampai seperti itu. Jadi orang yang terdolimi ini doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah. Karena itu hati-hati, jangan pernah berbuat kedoliman. Dan ketika Anda didolimi oleh seseorang, tidak usah membalas. Serahkan semuanya kepada Allah. Cukup katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang dipasrahi. Nah, ketika Anda mau mengucapkan itu, maka pastikan tidak akan lama lagi pertolongan Allah akan datang. Anda akan dilindungi oleh Allah dari gangguan apapun, manusia, jin, atau apapun. فرض الله سبحانه وتعالى علينا صيام شهر رمضان وجعل ذلك الصيام طهرة للقلب واللسان وطهرة من الذنوب والعصيان ولم يرخص لنا في ترك صيام رمضان فهو واجب على الغني وعلى الفقير لا يعذر أحد في تركه إلا ما ذكر الله في كتابه العزيز فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صيام يوم بلا عذر لا يكفره صيام الدهر كله فليهتم الإنسان بصومه وليستعد لصيامه ولصيام رمضان ولقيامه من أول ليلة في رمضان ينوي فيها صيام الشهر كله وثم بعد ذلك لكل ليلة يجدد نية للصيام وينوي في أول ليلة من رمضان قيام الشهر كله بصلاة التراويح وبالصلاة في جماعة وبصلاة الوتر وبالتقرب بتلاوة القرآن والإكثار من من تلك التلاوة تلاوة القرآن في شهر رمضان لأنه شهر أنزل فيه القرآن دفعة جملة واحدة من بيت العزة إلى السماء الدنيا
ثم أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة على حسب الوقائع والأحوال. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya orang Islam untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu sebab yang sangat kuat untuk membersihkan hati dan lesan. Kalau kita kepingin hati kita menjadi bersih, tidak ada pikiran-pikiran kotor, sifat-sifat kotor, lesan kita menjadi bersih, tidak terucap kata-kata kotor, maka puasa Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita. Ini akan bisa membantu sangat membantu sekali untuk membersihkan hati dan lesan dari segala macam perbuatan maksiat. Allah tidak memberikan keringanan kepada siapapun untuk meninggalkan puasa. Orang kaya, orang miskin, semuanya wajib puasa. Tidak ada keringanan bagi siapapun untuk meninggalkan puasa kecuali orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah orang yang sedang sakit, sehingga dengan sakitnya dia tidak kuat untuk berpuasa. Atau orang yang melakukan perjalanan dengan aturan-aturan yang diatur dalam kitab-kitab, orang yang melakukan perjalanan di bulan Ramadan. Ini di antara orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa, orang sakit sehingga tidak kuat puasa, atau orang yang sedang musafir. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapapun yang meninggalkan puasa Ramadan sekali saja tanpa udzur, maka dosanya sangat besar sehingga tidak akan bisa dilebur dengan puasa setahun penuh sekalipun. Meninggalkan puasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa udzur, dosanya tidak akan bisa dihapus walaupun Anda menggantinya dengan puasa setahun penuh. Karena itu hati-hati, persiapkan sejak malam pertama bulan Ramadan untuk berpuasa sepanjang bulan. Jadi di malam pertama bulan Ramadan niatlah berpuasa sebulan penuh. Nah, ini di malam pertama. Jadi di malam pertama kita diperintahkan untuk niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nanti setiap malam niat lagi. Di setiap malam niat lagi. Di malam pertama niat puasa sebulan penuh. Begitu juga niatkan sejak malam pertama bulan Ramadan untuk melakukan ibadah malam sepanjang bulan. Jadi sejak malam pertama bulan Ramadan niatkan untuk qiyam Ramadan sebulan penuh. Qiyam Ramadan ini dengan melaksanakan sholat taraweh, sholat witir, sholat malam lainnya, qiyamul lail, membaca Al-Quran. Ini harus kita perbanyak di bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran secara total. Dari Baitul Izzah ke langit yang paling bawah. Jadi pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah secara total itu di bulan Ramadan. Diturunkan dari Baitul Izzah ke langit yang paling bawah. Setelah berada di langit yang paling bawah, kemudian Al-Quran ini diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, yaitu masa Rasulullah diutus menjadi Rasul. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعل الله في ذلك الشهر ليلة هي خير من 1000 شهر. عندما علم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن كانت أعمار الأمم السابقة طويلة، فإذا كانت طويلة كثرت فيها أعمالهم الصالحة، فسأل الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه وشكى إليه قصر أعمار أمته، فأعطاه الله هذه الأمة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، أي أن من عبد الله فيها فكأنما عبد الله 83 سنة و4 أشهر، فلو أدركتها في 12 سنة فكأنما عبدت الله 1000 سنة. فأعطيت هذه الأمة هذه البركة وجعلها الله مبهمة في جميع الشهر. فينبغي لكل مؤمن حريص على أمر دينه
أن يتحراها من أول ليلة في رمضان إلى آخر ليلة، فإنه إن أتم الصيام والقيام طيلة رمضان لا شك أنه أدرك نصيبه من ليلة القدر. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia dan sebagai bukti yang nyata, petunjuk dan pembeda antara mana yang benar, mana yang salah. Di dalam bulan Ramadan terdapat malam yang sangat istimewa, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Di mana kalau orang ibadah Lailatul Qadar ini nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Artinya kalau ada orang ibadah di malam Lailatul Qadar, ibadah apapun, pahalanya lebih baik dibanding ibadah di malam yang lain tanpa Lailatul Qadar 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar lebih baik dibanding 1000 bulan. Orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kekhususan, keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebab kenapa Allah memberikan Lailatul Qadar ini adalah dulu sahabat itu mengadukan kepada Rasulullah karena umat Rasulullah SAW ini pendek, tidak panjang seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu umurnya sampai ratusan tahun bahkan ribuan. Kalau umurnya panjang tentu amal ibadahnya bisa lebih baik, lebih banyak, memiliki kesempatan untuk menumpuk pahala lebih banyak. Lah umatnya Nabi Muhammad ini pendek umurnya, tentunya ibadahnya akan lebih sedikit. Lah ya apa nanti di akhirat lah kalah kedudukannya. Mereka mengadukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah pun mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau memberikan umur panjang kepada umat terdahulu, punya kesempatan lebih banyak untuk ibadah. Umatku pendek-pendek, gimana ini ya Allah? Akhirnya Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW, tenang. Umatmu lebih pendek, tapi pahala untuk mendapatkan pahala lebih besar, kesempatannya lebih banyak. Nah, karena itu kemudian Allah memberikan Lailatul Qadar. Orang yang ibadah di Lailatul Qadar, pahalanya melebihi ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Anda beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih besar dibandingkan Anda ibadah selama 83 tahun 4 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ini kalau Anda selama seumur hidup berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar 12 kali saja, maka ini sudah setara dengan 1000 tahun. Jadi kalau Anda selama seumur hidup berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah di Lailatul Qadar selama 12 kali saja, selama 12 kali, maka Anda seolah-olah sudah beribadah selama 1000 tahun. Walaupun umurnya pendek tapi pahalanya seperti 1000 tahun. Dan Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kenapa demikian? Agar supaya kita bersemangat menambah ibadah selama bulan Ramadan. Itu jadi sejak tanggal 1 sampai 29 atau 30 Ramadan semuanya mungkin itu adalah Lailatul Qadar. Mungkin yang mana nggak tahu. Karena itu hendaknya kita bersemangat. Orang yang mukmin yang memang peduli kepada agamanya hendaknya semangat beribadah sejak malam 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan pastikan jika Anda selama bulan Ramadan melakukan puasa dengan sempurna selama sebulan penuh dan melakukan qiyamul lail selama sebulan penuh, maka Anda setiap malam tarawih dan yang lain-lain selama sebulan penuh, maka dipastikan Anda mendapatkan Lailatul Qadar. وليعتني المؤمن المعتني بأمر دينه بهذا الشهر العظيم التي فيها الغنائم والأرباح والفضل من المولى الكريم سبحانه وتعالى، وليحرص على أول ليلة منه، فإن أول ليلة من رمضان تسمى ليلة النظرة، لأنه ورد في الحديث
عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر لعباده المؤمنين في أول ليلة من رمضان، ومن نظر إليه سبحانه وتعالى نظرة لا يعذبه أبدا. فاحرص أن تكون من النظرات، فإن الله لا ينظر إلى قاطع رحم، ولا ينظر إلى عاق والديه، ولا ينظر إلى مدمن خمر، ولا يضمر لديوث يتكسب في البغاء أو ديوثة تتكسب بفرجها والعياذ بالله، ولا ينظر لحاسد وحاقد ومؤذ لإخوانه المسلمين، ولا ينظر الله سبحانه وتعالى لمن في قلبه حقد أو حسد أو بغض أو بينه وبين أخيه مخاصمة أو شحنة، فأولئك من المبعدين الذين لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليهم في تلك الليلة، ليلة الرحمة. فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه في أول ليلة من رمضان تهب ريح لطيفة نسمات من تحت عرش الرحمن حتى تتصفق أوراق الجنان وتتحرك حلقات أبواب الجنان، فتشرف الحور العين من شرافات الجنان ويقولن هل من خاطب يخطبنا؟ فيشوفن هذه الليلة التي هي ازداد نورها، فيقولن يا رضوان، فيجيبهن بالتلبية ويقول لهن هذه أول ليلة من رمضان، فإن المولى سبحانه وتعالى يزين فيها الجنان ويبشرها بإقبال عباده الصالحين ودخولهم دار الجنان، دار المتقين المؤمنين. في أول ليلة من رمضان ينبغي أن يغتنم العبد هذه الليلة، فإن فيها الرضا والغفران والرحمة والإحسان من الكريم المنان سبحانه وتعالى. وقد ورد عن أخرج الإمام الخطيب الشربيني في تفسيره المصباح المنير في آخر تفسير سورة الفتح عن ابن عادل قال: من صلى في أول ليلة من رمضان 4 ركعات، أي من صلاة التطوع، وقرأ فيها سورة الفتح، أي جزأ سورة الفتح على هذه ال4 ركعات، وقرأ مقرأ في كل ركعة مقرأ بعد الفاتحة من سورة الفتح، فإنه يحفظ في ذلك العام ويكون في أمان من المصائب والبليات والفيروسات. وفي رواية مضى عامه في غنى، وفي رواية مضى عامه في خير، فيكثر له في ذلك الشهر الخير، ويكثر رزقه في شهر رمضان، ويكثر خيره في رمضان، ويوفقه الله سبحانه وتعالى للابتعاد عن أسباب السخط وعن العصيان. فالله يوفقنا في أول ليلة وفي كل ليالي رمضان وفي كل أيام وليالي عمرنا لطاعة الرحمن واتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. Setiap orang yang mukmin hendaknya memanfaatkan betul bulan Ramadan ini, bulan yang sangat agung, bulan di mana Allah mengobrol pahala, mengobrol rahmatnya besar-besaran, khususnya di malam pertama Ramadan. Ini hati-hati, banyak orang lalai di sini. Awal malam pertama bulan Ramadan ini disebut di dalam hadis dengan Lailatul Nadrah, malam di mana Allah akan memberikan perhatian khusus kepada seluruh hambanya yang mukmin, kecuali orang-orang yang nanti akan disebutkan. Jadi malam pertama bulan Ramadan itu
Allah akan memberikan pandangan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah akan memberikan perhatian khusus, memandang secara khusus kepada hamba-hambanya yang beriman di malam pertama bulan Ramadan. Mungkin Anda bertanya, apa istimewanya dipandang Allah? Dalam salah satu hadis yang lain disebutkan bahwa Allah akan memberikan pandangan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman di malam pertama bulan Ramadan. Dan siapapun yang mendapatkan pandangan khusus itu sekali saja dari Allah, maka tidak akan disiksa selama-lamanya. Jadi bebas, dijamin bebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berusahalah agar supaya kita menjadi orang-orang yang layak mendapatkan pandangan khusus dari Allah ini. Tidak semua orang dapat. Hampir semua orang mukmin dapat pandangan khusus ini, kecuali beberapa orang yang akan disebutkan ini tidak akan dipandang khusus oleh Allah. Sehingga tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari siksa. Di antaranya orang yang memutuskan silaturahim. Qati'ur rahim. Ini tidak akan mendapatkan pandangan khusus di malam pertama bulan Ramadan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ketiga adalah pecandu minuman keras, pecandu narkoba. Ini tidak akan diberi pandangan khusus oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah dayuth atau dayuthah. Orang asusila istilahnya. Orang yang menjual diri, laki maupun perempuan, menjual kehormatannya. Itu jual badannya, jual dirinya. Menjadi pelacur atau yang lain, waliyadzubillah. Laki ataupun perempuan, pelacur, gay dan yang lain-lain. Ini tidak akan mendapatkan pandangan khusus dari Allah. Orang yang hasud dalam hatinya punya sifat dengki kepada sesama muslim, iri kepada sesama muslim, tidak senang kalau ada saudaranya yang muslim mendapatkan kenikmatan, atau memiliki rencana jahat di dalam hatinya kepada sesama muslim, menyakiti sesama muslim. Orang yang di hatinya menyimpan permusuhan kepada sesama muslim, ini adalah di antara orang-orang yang tidak akan mendapatkan pandangan khusus dari Allah di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa di malam pertama bulan Ramadan itu akan menghembus angin sepoi-sepoi, angin segar dari bawah arasy. Jadi ada angin berhembus, angin yang sangat segar berhembus dari bawah arasy. Kemudian angin itu membuat dedaunan yang ada di surga bergerak. Pintu-pintu surga itu biasanya di pintu itu ada kayak besi, lingkaran besi itu untuk ketok pintu. Itu. Disebabkan angin yang berhembus dari bawah aras tadi, lingkaran besi yang ada di pintu surga itu akan bergerak-gerak, menggerak-gerakkan pintu surga. Para bidadari menjadi penasaran. Itu tanda kalau pintu surga bergerak seperti itu, ada yang ngetok pintu, itu pertanda, biasanya itu pertanda ada orang yang mau masuk surga. Bidadari penasaran, bidadari nunggu-nunggu, bidadari di surga itu nunggu hamba-hamba Allah yang beriman untuk segera masuk. Jadi mereka nunggu-nunggu, begitu malam pertama bulan Ramadan, pintu surga itu gerak-gerak gitu. Jadi lingkaran besi untuk ngetok pintu itu gerak-gerak, kayak ada yang ngetuk gitu. Bidadari semuanya penasaran, bertanya kepada malaikat Ridwan, penjaga surga, wahai malaikat Ridwan, apakah ada hamba-hamba Allah yang beriman mau masuk ini, mau melamar kami? Memang sudah saatnya sekarang hamba-hamba Allah yang beriman masuk surga untuk melamar kami. Kata malaikat Ridwan, belum, ini belum saatnya. Loh, lantas apa ini kok ada yang ngetok-ngetok pintu? Bukan, ini malam pertama bulan Ramadan. Setiap malam pertama bulan Ramadan seperti itu. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada surga bahwa sudah hampir saatnya hamba-hambanya yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Ini karena itu hendaknya kita memanfaatkan betul
bulan Ramadan, khususnya malam pertama ini. Karena di malam pertama itu Allah memberikan obral besar-besaran, rahmat, ampunan, anugerah. Di antara amal yang dianjurkan di malam pertama bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirmini di dalam tafsir beliau yang bernama Al-Misbahul Munir, beliau menyebutkan ini ada di akhir surat Fatah. Ketika beliau menafsiri surat Al-Fatah, di akhir surat Fatah, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Adil. Isi riwayatnya begini: siapapun yang melakukan sholat sunat 4 rakaat di malam pertama bulan Ramadan, bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok malam. Siapapun yang melakukan sholat sunat 4 rakaat, sholat sunat 4 rakaat di malam pertama bulan Ramadan, dan setelah baca Fatihah di 4 rakaat itu, setiap selesai baca Fatihah membaca surat Al-Fatah dari awal sampai akhir, bukan per rakaatnya. Ya, di dalam 4 rakaat itu membaca surat Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Setelah baca Fatihah dia membaca itu. Ya, dibagi surat Fatah itu, inna fatahna itu terbagi menjadi 4 makro. Jadi rakaat pertama baca Fatihah dan makro pertama surat Fatah. Rakaat kedua Fatihah, makro kedua surat Fatah. Rakaat ketiga Fatihah dan makro ketiga, dan demikian seterusnya. Rakaat keempat Fatihah dan makro keempat. Jadi surat Fatah dibagi menjadi 4 bagian, dibaca di dalam sholat sunat 4 rakaat itu. Siapapun yang melakukan sholat sunat ini di malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan menjaga dia sepanjang tahun ke depan. Selama setahun ke depan akan dijaga. Diberi keamanan dari musibah, dari bencana alam, dari bencana apapun, dari penyakit, virus. Di dalam sebagian riwayat disebutkan sepanjang tahun dia akan diberi kecukupan oleh Allah. Selama setahun ke depan akan diberi kecukupan. Sebagian riwayat yang lain disebutkan selama setahun ke depan dia akan selalu diberi kebaikan oleh Allah. Sehingga selama sebulan Ramadan, selama setahun ke depan dia akan diberi kecukupan rizki, diberi kebaikan, dibantu oleh Allah untuk menjauhi apapun yang bisa mendatangkan murka Allah, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi akhir yawm min Sha'ban min hirsihi wa rahmatihi bi ummatihi wa targhibihim fil khair wa tahdhirihim min asy-syarr. كان يتغانم الأوقات والأزمان لينبههم على فضائل الأزمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أظلكم شهر عظيم، شهر رمضان، شهر مبارك، الرزق يتبارك والحسنات تتبارك والأعمال الصالحات تتبارك، فيه ليلة خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر. جعل الله سبحانه وتعالى صيامه فريضة، وجعل قيام ليله تطوعا أي سنة لكل مؤمن أن يقوم ليالي رمضان، فإنه سنة وردت عن سيد الإنس والجان سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم: من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، أي فيما سوى رمضان، وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. وما هو الصبر؟ إرغام النفس على ما تكره، أكرهتها على ترك الشهوات، لم تتبع نفسك هواها، كما أجبرتها على ترك الطعام والشراب فاجبرها على ترك الغيبة والنميمة، على ترك كل المعاصي، حتى تحوز الرضا والرضوان في شهر الغفران، شهر رمضان، وهو شهر المواساة، المؤمن يواسي أخيه المؤمن. وهكذا ترقق القلوب في رمضان، وتكثر الصدقات في رمضان طلبا للأجر الكثير من المولى الكبير سبحانه وتعالى، كما قال النبي محمد: وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. وهذا مشاهد، كم إنسان ترك عمله في شهر رمضان
والخير والرزق يدك عليه إلى باب داره. وهذا مشاهد، شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له عتق رقبته من النار، وكان مغفرة لذنوبه، وأعطي مثل أجره لم ينقص من أجره شيئا. فضل عظيم في تفطير الصائمين. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. ماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يعطى هذا الأجر لمن فطر صائما على شربة ماء أو مذقة لبن أو تمرة، يعطى هذا الأجر الكبير. وهذا الأجر الكبير من المولى القدير سبحانه وتعالى، هذا الأجر العظيم. فعلى الإنسان أن يواسي إخوانه المسلمين في شهر رمضان، ويهتم بتفطير من قدر على تفطيره في شهر المغفرة والرضوان. نعم، هذا في فضل تفطير الصائمين. أما تشبيع الصائمين فله أجر آخر كثير كبير من المولى سبحانه وتعالى. ومن شبع صائما كان مغفرة لذنوبه، وسقاه الله من حوضي شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، وكان له مثل أجره، أي مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجره شيئا. وهو شهر أوله رحمة، لأن في أول ليلة ينظر الله لعباده فيغفر لهم، هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وينادي مناديه من المغرب إلى الفجر في أول ليلة وفي كل ليلة من ليالي رمضان: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كل ليلة. في بقية غير رمضان في وقت السحر ينادي منادي الحق سبحانه وتعالى. أما في ليالي رمضان فإنه من المغرب إلى الفجر ينادي منادي الحق سبحانه وتعالى. فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. لهذا يقول: من خفف على مملوكه فيه أعتقه الله من النار. يعني عندك عمال، عندك موظف، ينبغي أن تخفف العمل عنهم في رمضان. عندك خادم أو خادمة، ينبغي أن تخفف عليهم في رمضان حتى يكون ذلك لك عتق من النيران وتحوز الأجر الكثير من الكريم المنان. فقال صلى الله عليه وسلم: فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فتشهدون أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما وتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. وعليه عمل السلف الصالح: أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ليس هذا خاص قبل الإفطار أو بعد الإفطار أو عند السحور، لا، ينبغي الإكثار في نهار رمضان، في صباح، في ظهر، في عصر، في مغرب، في عشاء، الإكثار من هذه الدعوات دائما. فلهذا جعلوها عمل السلف الصالح، جعلوها في صبحهم، في عصرهم، حتى يجعلوها قبل الإفطار وبعد الإفطار، وجعلوها في كل أوان، لما فيها من دعوات عظيمات أوصانا بها سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما قال لهم: وإن الله سبحانه وتعالى يغفر للعباد في آخر ليلة من رمضان. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل هي ليلة القدر؟ قال: لا، إنما يوفى العامل أجره إذا استوفى عمله.
Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ceramah kepada kita para sahabat di akhir bulan Sya'ban. Dan beginilah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika menyambut hari-hari istimewa, malam-malam istimewa, Nabi itu akan memberikan ceramah khusus yang berkaitan dengan momen itu. Jadi Rasulullah itu selalu memanfaatkan momen-momen penting di dalam satu tahun ini. Menjelang Ramadan ngasih ceramah Ramadan. Jadi di akhir Sya'ban. Nah, ini sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Di akhir Ramadan Rasulullah pernah menceramai kami, memberikan ceramah khutbah kepada kami. Rasulullah memberikan ceramah menjelaskan keistimewaan Ramadan. Ini menunjukkan kepedulian Rasulullah dan kasih sayang Rasulullah pada umatnya. Rasulullah kepingin umatnya itu mendapatkan hadiah yang sangat besar dari Allah di momen-momen istimewa. Rasulullah memberikan semangat untuk melakukan kebaikan, memberikan peringatan untuk menjauhi maksiat. Rasulullah SAW berkata di dalam ceramahnya, diantaranya beliau mengatakan, wahai kalian, hampir datang bulan istimewa kepada kalian, yaitu bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan penuh berkah Ramadan ini? Iya, karena rizki di bulan Ramadan itu lebih barokah dibanding bulan lain. Amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan lebih barokah dibanding amal ibadah di bulan-bulan yang lain. Ketahuilah di bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Wahai umatku, Allah mewajibkan puasa Ramadan dan mensunnahkan ibadah di malam bulan Ramadan, qiyam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kalau kalian melakukan ibadah sunnah, maka pahalanya setara dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dan siapa yang melakukan ibadah wajib 1 kali saja di bulan Ramadan, maka pahalanya setara dengan ibadah wajib 70 kali di luar Ramadan. Kemudian Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Dan kesabaran itu balasannya tidak lain adalah surga. Apa itu kesabaran? Kesabaran itu menahan nafsu untuk menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Jadi menguatkan nafsu untuk menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu untuk tidak menyalurkan syahwatnya, keinginan-keinginannya. Puasa jangan hanya menahan makan, menghindari makan, minum, enggak, tapi juga hindari, itu namanya ghibah, menggunjing, ngerasani, adu domba, hindari itu selama berpuasa, selama bulan Ramadan. Rasulullah kemudian melanjutkan, bulan Ramadan ini adalah bulan santunan. Artinya Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak santunan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan santunan. Dan kita melihat di bulan Ramadan ini hati umat Islam itu lebih lembut dibanding bulan yang lain. Orang yang biasanya tidak pernah sodako, biasanya sodako kalau Ramadan. Kenapa? Yaitu Allah memang membuat hati hambanya itu menjadi lembut di bulan Ramadan. Karena itu kita melihat sodako banyak, melimpah kalau di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini istimewa. Rizki orang yang mukmin akan ditambah. Dan ini terbukti nyata. Banyak orang Ramadan tidak bekerja, tapi justru rizkinya bertambah. Pengeluarannya tambah banyak, tapi cukup. Padahal pekerjaannya berkurang. Bahkan sebagiannya libur. Sebagiannya libur, tapi tercukupi. Karena memang itulah anugerah dari Allah. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menambah rizki seorang yang mukmin. Kemudian di antara yang dianjurkan, di antara nasihat Rasulullah SAW, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Pahalanya sangat besar. Apa pahalanya? Yaitu siapapun yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka balasannya 1, dibebaskan dari api neraka. 2, diampuni dosa-dosanya.
3, mendapatkan pahala puasa seperti yang didapatkan oleh orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala dia. Jadi ada orang berpuasa, dapat pahala. Kita ngasih buka puasa pada dia, kita dapat pahala puasa persis seperti yang didapatkan orang itu, tanpa mengurangi pahalanya dia. Ini. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan ini, sahabat ada yang mengatakan, Rasulullah, tidak semua kita mampu untuk memberikan buka puasa. Rasulullah kemudian menjawab, ketahuilah, yang dimaksud memberikan buka puasa tidak harus istimewa, tidak harus mewah. Orang ngasih minum seteguk air sudah dapat pahala ini. Ngasih seteguk air kepada orang yang sedang berpuasa, dapat pahala ini. Atau seteguk susu, dapat pahala ini. Atau 1 biji kurma sekalipun, dapat pahala ini. Karena itu, manfaatkan eman-eman Ramadan ini, sering-seringlah ngasih buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Adapun kalau ngasih makan sampai kenyang, beda lagi, pahala yang lain lagi. Jadi sekedar memberikan buka puasa untuk orang itu berbuka, seteguk air, 1 biji kurma, ini pahalanya besar tadi. Kalau ngasih makan, habis dikasih itu, dikasih makan sampai kenyang, ini beda lagi. Ada pahala yang lain lagi, tidak 1 paket ini, sudah paket yang lain. Ada paket iftar, paket tadi itu untuk buka puasa, walaupun hanya seteguk air, 1 biji kurma, ada paket lain, paket mengenyangkan orang yang sedang berbuka puasa. Ini pahalanya lebih besar lagi. Pahalanya lebih besar lagi, yaitu apa? Sebagaimana dalam hadis yang lain dikatakan, siapapun yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa sampai kenyang, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan dia akan dibalas oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan minum air dari telaga Rasulullah SAW. Minuman yang sangat nikmat, di mana orang yang minum seteguk saja dari telaga Nabi, selama-lamanya tidak akan pernah haus. Dan dia juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Nah, jadi ini paket yang lain. Nah, karena itu kita berusahalah walaupun tidak tiap hari untuk seperti ini, melakukan seperti ini sesuai kemampuan masing-masing, sesuai kemampuannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan nasihatnya, mauidhahnya, khutbahnya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan dosa, penghujungnya akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Kenapa bulan Ramadan dikatakan rahmah? Iya, karena bulan Ramadan istimewa. Kalau di bulan yang lain, Allah itu memerintahkan malaikat untuk memberikan pengumuman di akhir malam. Jadi di akhir malam Allah mengobrol ampunan. Gitu. Jadi di penghujung malam, setiap malam ini, Ramadan atau tidak, di luar Ramadan, setiap malam kalau sudah di penghujung malam, Allah memerintahkan malaikat untuk berseru. Ayo, siapa yang mau meminta ampun, sekarang saatnya. Kalau kalian minta ampun sekarang di akhir malam, akan diampuni seketika. Yang punya hajat, mintalah di penghujung malam, akan segera dikabulkan. Yang mau bertobat, sekarang saatnya, kalau kepingin bersih dosanya. Hanya di penghujung malam. Ini kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan enggak. Bukan hanya di penghujung malam, mulai maghrib sampai subuh. Istimewa sekali. Jadi kalau di bulan Ramadan, maghrib malaikatnya sudah pengumuman. Kalau di luar Ramadan, nunggu penghujung malam. Selama bulan Ramadan, sejak maghrib sampai subuh pengumuman terus. Ayo yang mau tobat, sekarang saatnya. Yang mau istighfar, sekarang saatnya. Yang mau minta hajatnya, sekarang saatnya. Kemudian juga Rasulullah memberikan nasihat, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk meringankan pekerjaan budak sahaya kita, hamba sahaya kita, pegawai kita, pembantu kita, itu diperintahkan. Itu. Siapapun yang memberikan keringanan pekerjaan kepada pegawainya, kepada pembantunya, maka dia akan dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diperintahkan untuk meminta 4 hal. Sering-seringlah di bulan Ramadan ini meminta 4 hal. Yang 2 yaitu melakukan 4 hal. Yang 2 hal yaitu sesuatu yang bisa membuat Allah ridho. Yang 2 lagi adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, kita sangat tergantung padanya. Apa sesuatu yang membuat ridho Allah? Ada 2.
yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kedua adalah beristighfar. Dua hal yang sangat kita butuhkan, kita tergantung pada itu, apa? Masuk surga dan dibebaskan dari api neraka. Ini sering-seringlah dilakukan. Ini adalah amal salaf, yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini sering-seringlah dibaca. Bukan hanya menjelang buka puasa ngenteni adzan. Enggak. Bukan hanya itu. Jadi bukan hanya menjelang buka puasa, ini adalah zikir yang harus kita perbanyak ketika sahur, setelah subuh, setelah sholat. Selama Ramadan siang malam perbanyaklah doa ini. Ini doa khusus yang diperintahkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan, menjelang buka puasa, setelah buka puasa diperbanyak. Ini adalah amal salaf. Kemudian diantara keistimewaan bulan Ramadan, Allah itu kalau sudah di akhir Ramadan, nanti di akhir Ramadan menjelang hari raya, itu akan membebaskan orang-orang yang seharusnya masuk neraka secara besar-besaran. Orang yang harusnya masuk neraka, selama dia punya keiman, akan dibebaskan besar-besaran. Banyak sekali yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Sahabat kemudian nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu berarti akhir Ramadan itu adalah Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, beda lagi. Ada Lailatul Qadar, ada hari terakhir Ramadan. Di Lailatul Qadar Allah membebaskan banyak sekali orang dari api neraka. Di akhir Ramadan juga Allah melakukan yang sama. Loh, kenapa demikian? Iya, sebagaimana pegawai kalau menyelesaikan pekerjaannya, maka kita akan kasih bayaran. Begitu juga hamba yang melaksanakan puasa secara sempurna di akhir Ramadan akan dikasih hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة قبلهم. الخصلة الأولى لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي عند لقاء الله. وقال بعض العلماء أي عند ملائكة الله. هذه الرائحة الكريهة التي تكرهها الملائكة يجعلها الله عندهم كرائحة المسك، وفي يوم القيامة تفوح منك رائحة المسك الأذفر، أي الرائحة المتغيرة بسبب الصيام، لا بسبب وسخ الطعام أو كثرة المنام، فذاك يسن إزالته. فلهذا كره الاستياك بعد الزوال إذا كان هناك خلوف يزول بسبب ذلك الاستياك، أي الناشئ عن الصيام لا عن المنام. الخصلة الثانية تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ما شاء الله، تفوز باستغفار الملائكة. الملائكة تستغفر للصائمين، ما شاء الله. فلهذا يكثر فيه أسباب المغفرة في رمضان، تكثر أسباب المغفرة. فلهذا عندما يتهاون الإنسان في أسباب المغفرة ولا يغفر له في رمضان، علامة أنه من أهل الشقاء والجفاء والعدوان والعياذ بالله. وتصفد فيه الشياطين، تصفد أي مردة الشياطين. فمن عصى الله في رمضان فاعلم أن هناك أطفال الشياطين تلعب به وصغار الشياطين، لأن إيمانه قاصر. أما المردة فالله يقول يا جبريل اخرج إلى الأرض فصفد الشياطين وارمي بهم في البحر لئلا يفسدوا على عباد الصائمين صيامهم. رحمة من المولى الكريم سبحانه وتعالى. ويزين الله سبحانه فيه تعالى الجنة ويبشرها بقدوم العباد الصالحين في جنات النعيم. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن للجنة 8 أبواب، منها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. هذا باب خاص بالصائمين للمولى الكريم سبحانه وتعالى. الخصلة الخامسة يغفر لهم في آخر ليلة من رمضان.
فلله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان ألف عتيق من النار، وفي آخر ليلة من رمضان يغفر الله سبحانه وتعالى بعدد من اعتق من أول رمضان إلى آخره. فضل من الله الكريم المنان. فلهذا مرة من المرات صعد من المنبر وقال آمين في الدرجة الأولى، ثم صعد الدرجة الثانية قال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة قال آمين. بعد أن خلص خطبته وخرج قال يا رسول الله لقد سمعنا منك شيء لم نكن نعهده. قال ما؟ قال لما صعدت الدرجة الأولى قال لي جبريل بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، لأن أسباب المغفرة كثيرة. لما صعدت الدرجة الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لما صعدت الدرجة الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يغفر له، لأن من أسباب المغفرة بر الوالدين. فالله يجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، وينظر إلينا في هذه الليلة النظرة، ويشكرنا وإياكم في دعاء الحاجين والمعتمرين وزوار النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويجعلنا وإياكم من الموفقين في رمضان للإكثار من تلاوة القرآن، ويجعلنا يكتبنا في صوامه وقوامه، ويجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ويسلمنا لرمضان ويسلم رمضان لنا، ويجعلنا وإياكم محفوظين موفقين للخيرات مبتدين بالنبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويحفظنا وإياكم من البليات والأذيات والفيروسات وجميع الأذيات يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Rasulullah SAW bersabda, umatku diberi 5 keistimewaan di bulan Ramadan, yang mana 5 keistimewaan ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama adalah bau tidak sedap yang disebabkan puasa. Bau tidak sedap yang ada di mulut orang yang berpuasa, yang disebabkan oleh puasanya, ini lebih utama dibanding minyak misik. Lebih utama gimana maksudnya? Lebih utama ketika nanti bertemu dengan Allah. Ketika nanti bertemu dengan Allah, bau yang dulu tidak sedap, bau mulut yang tidak sedap disebabkan puasa, itu nanti ketika bertemu Allah akan berubah menjadi bau yang sangat harum mengalahkan misik. Sebagian ulama menafsiri bukan, maksudnya lebih harum menurut malaikat. Jadi menurut malaikat. Ini jadi bau tidak sedap, bau mulut yang tidak sedap disebabkan puasa ini lebih harum di sisi para malaikat dibandingkan misik. Karena itu makruh hukumnya menghilangkan bau mulut itu setelah masuk waktu zuhur. Jadi begitu masuk waktu zuhur, walaupun mulut Anda baunya tidak sedap, jangan dihilangkan dengan bersiwak atau dengan gosok gigi, jangan, hukumnya makruh ini. Tapi bau yang memang murni disebabkan oleh puasa, bau mulut yang diakibatkan puasa, bukan bau mulut gara-gara tadi sahurnya makan makanan yang baunya tidak sedap, bukan karena kebanyakan tidur setelah subuh bangun zuhur baunya busuk, bukan karena puasa, karena tidurnya. Sunnah ini dihilangkan, bukan makruh ini. Kemudian yang kedua adalah kekhususan yang kedua untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan adalah selama puasa sejak subuh sampai maghrib dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan memang demikian, banyak sekali sebab-sebab ampunan dosa dari Allah. Sehingga kalau ada orang waliyadzubillah di bulan Ramadan sudah diobral ampunan dari Allah, diperbanyak sebab-sebab ampunan dosa oleh Allah, kok tidak melakukan satu pun dari itu, pertanda orang ini adalah orang yang akan mati celaka waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, pembesar-pembesar setan itu akan dikerangkeng. Hanya pembesar setan, setan yang kelas kerucuk-kerucuk, setan-setan kecil nggak dikerangkeng oleh Allah. Jadi setan-setan yang super, setan-setan yang besar, pembesar-pembesar setan itu dikerangkeng oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, dibuang ke laut. Kenapa? Agar tidak ganggu orang yang puasa. Karena itu
maksiat di bulan Ramadan relatif lebih sedikit dibanding bulan yang lain. Loh, katanya setan sudah dikerangkeng di bulan Ramadan. Kok masih ada orang yang maksiat di bulan Ramadan? Jawabannya, yang dikerangkeng tadi itu bukan semua setan, hanya pembesarnya setan saja. Itu yang dikerangkeng. Sehingga kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan, ini menunjukkan dia adalah orang yang imannya sangat lemah. Kenapa? Terpengaruh oleh setan-setan junior, setan-setan kecil. Itu dia dirayu setan junior, setan kecil, kelas TK, terpengaruh, menunjukkan imannya sangat lemah. Itu. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang keempat, selama bulan Ramadan Allah menghiasi surga dan memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi hamba-hambanya yang soleh akan masuk ke situ. Dan di surga itu pintunya ada 8. Di antara pintu itu ada pintu yang bernama Ar-Rayyan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Yang kelima, keistimewaan kelima adalah apa? Ampunan Allah sangat besar di bulan Ramadan, khususnya di malam terakhir Ramadan. Jadi Allah itu setiap malam bulan Ramadan membebaskan 1 juta orang dari api neraka. Orang yang berhak masuk neraka harusnya nih. Jadi di bulan Ramadan ini istimewa, ampunan Allah sangat luas. Setiap malam Allah membebaskan 1 juta orang dari api neraka yang seharusnya dia masuk neraka. Malam kedua juga demikian, 1 juta. Malam ketiga 1 juta lagi. Di akhir Ramadan bukan hanya 1 juta, tapi berjuta-juta. Berapa juta? Yaitu sama dengan total dari awal sampai malam. Kalau misalnya 29 hari, berarti 29 juta yang dibebaskan oleh Allah dari awal Ramadan sampai 29. Di malam 30 yang dibebaskan bukan 1 juta, tapi 29 juta. Jadi sejumlah orang-orang yang dibebaskan sejak awal sampai akhir Ramadan. Kemudian ini hadis yang sangat menakutkan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu ketika mau naik ke atas mimbar, mimbarnya Rasulullah itu anak tangganya ada 3. Rasulullah naik anak tangga pertama baca amin. Sahabat bingung, ada apa Rasulullah naik anak tangga kok baca amin? Biasanya nggak pernah. Naik anak tangga kedua baca amin lagi. Naik anak tangga ketiga baca amin lagi. Sahabat heran, ada apa Rasulullah kok amin-amin terus sampai 3 kali. Setelah selesai khutbah Rasulullah turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada yang aneh tadi. Kami melihat keanehan dari Anda. Apa? Iya, Anda naik anak tangga baca amin. Biasanya nggak seperti itu. Emangnya ada apa? Iya, kata Rasulullah. Ketika aku naik ke anak tangga pertama, Jibril itu datang dan berdoa begini, semoga dijauhkan dari rahmat Allah orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Banyak sebab ampunan kok tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Diamini oleh Rasulullah. Sangat bahaya sekali yang doa malaikat Jibril yang mengamini Rasulullah SAW. Ketika aku naik anak tangga kedua, Jibril doa lagi, semoga dijauhkan dari rahmat Allah setiap orang yang ketika diriku disebut, namaku, sifatku, atau apapun yang berkaitan denganku disebut, kok tidak bersalawat kepadaku. Semoga jauh dari rahmat Allah. Doa malaikat Jibril diamini Rasulullah. Yang ketiga adalah semoga dijauhkan dari rahmat Allah orang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satunya dalam keadaan sudah sepuh, tapi kok dia tidak mendapatkan ampunan Allah berkat orang tuanya. Ini celaka sekali. Semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Amin, kata Rasulullah SAW. Karena itu kita memohon kepada Allah SWT agar supaya kita semua dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua, baik ketika masih hidup atau setelah meninggal. Semoga di malam pertama bulan Ramadan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan perhatian dan pandangan khusus dari Allah SWT. Dan semoga kita tercakup dalam doa-doa orang-orang yang sedang haji, umroh, yang sedang ziarah kepada makam Rasulullah SAW. Semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa memperbanyak bacaan Al-Quran, melaksanakan puasa dengan sempurna, qiyamul lail dengan sempurna. Semoga Ramadan ini menjadi saksi baik untuk kita, bukan saksi buruk. Dan semoga kita diselamatkan di bulan Ramadan dan juga Ramadan diselamatkan dari kita. Dan semoga selama sisa hidup kita dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, penyakit, virus, dan gangguan-gangguan lainnya.
والله يهل علينا وعليكم رمضان بالأمن والأمان، وعلى الأمة المحمدية جمعاء يا رب العالمين، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ويسلمنا رمضان لنا ويوفقنا فيه للإكثار من تلاوة القرآن، ويعيننا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا وإياكم من عتقائه ونقلاء من النيران، ويغفر لنا يا رب العالمين جميع الذنوب، ويحفظنا من جميع العصيان بجاه النبي محمد سيد الأكوان، إنه على ما شاء قدير بجبل الجدير. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الضالين آمين. ربنا تقبل وتب علينا واغفر لنا وجود يا جواد يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.